Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang niacin atau vitamin B3. Anggota kelompok kami yaitu ada Tasya Fajrina Utari, Nabila, Aulia Syafira, Suci Cahyani, dan saya sendiri Nike Nikitasari. Poin pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama, sumber. Niacin ditemukan dalam beberapa kelompok makanan. Dengan sumber terbaik adalah ikan dan daging, termasuk unggas, dan menyediakan sekitar 6-11 mg niacin per porsi. Hati sapi sangat kaya dengan porsi sekitar 15 mg niacin per 3 ons. Sereal dan produk roti yang diperkaya, biji-bijian, dan kacang-kacangan juga mengandung niacin dalam jumlah yang cukup besar, sekitar 2-5 mg per porsi. Dalam suplemen, niacin tersedia dalam bentuk nikotinamida dan asam nikotinat dalam jumlah yang bervariasi. Suplemen niacin dengan bahan tunggal seringkali menyediakan hingga 500 mg vitamin. Selain sumber makanan, niacin seperti NAD dapat disintesis di dalam tubuh dari asam amino triptofan. Jalur biosintetik ini kadang-kadang disebut jalur eunurenin, terjadi terutama di hati dan memberikan kontribusi penting terhadap kebutuhan niacin tubuh. Sekitar 3% triptofan yang dimetabolisme mengikuti jalur tersebut, dan diperkirakan 1 mg niacin dihasilkan dari konsumsi 60 mg triptofan makanan. Lihat bagian RDA. Lalu berikutnya ada pencernaan dan penyerapan. Pencernaan NAD dan NADP yang diperoleh dari makanan diperlukan untuk penyerapan niacin. Pirofosfatase menyelesaikan pencernaan ini memungkinkan hidrolisis fosfat dan NADP. NAD yang dihasilkan kemudian dihidrolisis oleh glikohidrolase untuk melepaskan nikotinamida bebas yang dapat diserap. Dengan asupan niacin dari makanan pada umumnya, nikotinamida dan asam nikotinat diserap terutama di dalam usus halus. Sifat molekul pembawa masih belum jelas, tetapi tampaknya mirip dengan pembawa anion organik yang bergantung pada natrium. Ketika hadir dalam konsentrasi tinggi seperti konsumsi dosis farmakologis, kedua bentuk niacin diserap melalui difusi pasif di usus kecil. Transporter afinitas yang tinggi yang tidak bergantung pada natrium memfasilitasi penyerapan asam nikotinat dari usus besar. Yang ketiga ada transportasi, penyerapan jaringan, dan penyimpanan. Dalam plasma, niacin ditemukan terutama sebagian nikotinamida tetapi juga sebagai asam nikotinat. Konsentrasi plasma niacin berkisar antara 0,5 hingga 8,5 mg per mililiter. Sekitar 15-30% asam nikotinat dalam plasma terikat pada protein. Dari darah, nikotinamida dan asam nikotinat bergerak melintas membran sel melalui difusi sederhana. Namun, pengangkutan asam nikotinat ke dalam tubulus ginjal dan sel darah merah tampaknya memerlukan pembawa dan penyerapannya ke otak bergantung pada energi. Tidak ada satu orang pun yang menyimpan niacin, meskipun hati dan jaringan lain kemungkinan besar mengandung niacin dalam jumlah kecil. Nikotinamida berfungsi sebagai prekursor utama NAD yang disintesis di semua jaringan. Fosforilasi NAD oleh NAD kinase menggunakan ATP menghasilkan NADP. Reaksi-reaksi ini dapat dibalik, mengubah NADP menjadi NAD, dan NAD menjadi nikotinamida yang kemudian tersedia untuk diangkut ke jaringan lain. Sebagai NAD atau NADP, vitamin terperangkap di dalam sel. Konsentrasi NAD intraseluler biasanya mendominasi dibandingkan NADP. Di hati, kelebihan niacin dan triptofan diubah menjadi NAD yang disimpan tetapi tidak terikat pada enzim dalam jumlah kecil. NAD ditemukan terutama dalam bentuk teroksidasi NAD1, sedangkan NADP ditemukan dalam sel terutama dalam bentuk tereduksi
NADPH. Selanjutnya ada fungsi dan mekanisme aksi. Lebih dari 400 enzim, terutama dehidrogenase, memerlukan koenzim NAD dan NADP yang bertindak sebagai donor hidrogen atau akseptor elektron dan memungkinkan metabolisme nutrisi dan produksi energi. Selain peran koenzimnya, niacin berfungsi dalam peran non-redoks sebagai donor adenosin difosfat ribosa. Peran koenzim untuk metabolisme nutrisi dan produksi energi. Peran utama NADH atau reduksi NAD yang terbentuk adalah mentransfer elektronnya dari zat antara metabolik di sebagian besar jalur katabolik seperti glikolisis dan siklus asam sitrat melalui rantai transport elektron sehingga menghasilkan ATP. Sebaliknya, NADPH bertindak sebagai agen pereduksi pada sebagian besar jalur biosintetik seperti asam lemak, kolesterol, dan sintesis hormon steroid serta dalam pertahanan oksidan dan sitokrom P450 yang memerlukan reaksi. NADP dapat direduksi menjadi NADPH. NADPH yang dihasilkan dalam reaksi ini digunakan dalam metabolisme nutrisi, termasuk dalam berbagai proses biosintesis reduktif, seperti sintesis asam lemak, sintesis hormon kolesterol dan steroid, sintesis prolin, sintesis deoksiribonukleotida, dan sintesis koenzim folat. Untuk yang kedua yaitu peran non-redoks dengan adenosin difosfat atau ADP ribosa. NAD juga terlibat dalam sekitar 50 reaksi non-redoks yang berbeda di mana adenosin difosfat atau ADP ribosa ditransfer ke molekul akseptor. 4 reaksi ribosilasi ADP yaitu yang pertama mono ADP ribosil transferase. Perpindahan satu mono ADP ribosa ARTS dari NAD ke berbagai protein akseptor terjadi melalui aksi mono ADP ribosil transferase dan membentuk protein ribosilasi ADP dengan pelepasan nikotinamida. Yang kedua itu polimerase poli ADP ribosa. Interaksi ini mengarah pada penggunaan NAD, pembentukan poli ADP ribosa, dan perbaikan DNA. Peran lain dari enzim ini termasuk replikasi sel, diferensiasi, dan pensinyalan bersamaan dengan apoptosis. Yang ketiga ada ADP ribosilsiklase. Enzim ini membentuk ADP ribosa siklik juga menggunakan ADP ribosa. Fungsi ADP ribosa siklik di beberapa sel sebagai pembawa pesan kedua yang terlibat dalam kontrol reseptor ryanodin dan dalam mobilisasi kalsium dari simpanan intraseluler terutama di neuron. Yang terakhir ada deasetilase. Proses deasetilase melibatkan pembelahan enzimatik NAD dan transfer gugus asetil dari protein substrat seperti hison asetat ke bagian ADP ribosa. NAD menghasilkan O-asetil ADP ribosa dan protein substrat deasetilase atau histon. Kemudian, penggunaan farmakologis terpilih atau peran lainnya. Dosis farmakologis asam nikotinat dan niacinamide digunakan dalam pengobatan beberapa kondisi. Yang pertama ada asam nikotinat. Asam nikotinat dosis besar digunakan untuk mengobati beberapa jenis hiperlipidemia atau lipid darah tinggi. Dosis farmakologis asam nikotinat secara signifikan menurunkan kolesterol total serum, triasilgliserol dan lipoprotein densitas rendah atau LDL, dan meningkatkan lipoprotein densitas tinggi atau HDL. Namun, ada beberapa efek samping yaitu kemerahan, gatal, kesemutan, sakit kepala, wajah merah, mulas, mual, muntah, cedera hati, konsentrasi asam urat darah tinggi atau hiperurisemida, dan kemudian kemungkinan asam urat bersamaan dengan hiperglikemia dan intoleransi glukosa. Yang kedua itu ada nikotinamida. Meskipun nikotinamida dalam dosis besar tidak mengurangi lipid darah, bentuk niacin ini terkadang digunakan secara topikal untuk mengurangi peradangan yang berhubungan dengan jerawat vulgaris. Selain itu, vitamin ini telah digunakan secara oral dalam pengobatan kondisi kulit lainnya.
Nekrobiosis lipoidika, nikotinamida dosis 500 mg diberikan 2 kali sehari untuk mengurangi tingkat kanker kulit non-melanoma baru atau biasanya berhubungan dengan kerusakan akibat radiasi UV dan keratosis aktinik pada individu yang memiliki setidaknya 2 kanker kulit non-melanoma dalam 5 tahun sebelumnya. Selanjutnya ada metabolisme dan ekskresi. NAD dan NADP mengalami degradasi oleh glikohidrolase untuk membentuk ADP ribosa dan nikotinamida. Nikotinamida yang dilepaskan kemudian dimetilasi dan dioksidasi di hati menjadi berbagai produk yang diekskresikan melalui urin. Metabolit utama nikotinamida adalah N9-metil nikotinamida dan N9-metil-2-piridon 5 karboksamida. Asam nikotinat metabolisme terutama menjadi N9 asam metil nikotinat. Sedikit asam nikotinat bebas atau nikotinamida yang diekskresikan karena keduanya tersebut secara aglomerulus. Tunjangan diet yang direkomendasikan. Rekomendasi asupan niacin mencakup perhitungan niacin yang berasal dari asam amino triptofan. Dengan sekitar 60 mg triptofan diperkirakan menghasilkan 1 mg niacin. Niacin total diberikan ke tubuh sebagai asam nikotinat dan nikotinamida serta dari triptofan. Syarat niacin ekuivalen atau Ne digunakan untuk memperhitungkan penyediaan triptofan. Perkiraan kasar ekuivalen niacin dari suatu protein dapat dibuat dengan asumsi bahwa 10 mg triptofan disediakan untuk setiap 1 gram protein berkualitas tinggi atau lengkap dalam makanan. Perkiraan ini berarti bahwa asupan 60 gram protein berkualitas tinggi misalnya akan menghasilkan 600 mg triptofan atau 10 mg triptofan dibagi 1 gram protein dikali 60 gram protein hasilnya 600 mg triptofan. Kemudian, karena dibutuhkan 60 mg triptofan untuk menghasilkan 1 mg niacin ekuivalen, 600 mg triptofan akan menghasilkan 10 niacin ekuivalen atau 600 mg triptofan dikali 1 mg niacin ekuivalen dibagi 60 mg triptofan dikali 10 niacin ekuivalen. Recommended dietary allowances untuk niacin pada pria dewasa adalah 16 mg niacin ekuivalen dan untuk wanita dewasa adalah 14 mg niacin ekuivalen per hari. Pada kehamilan dan menyusui, niacin masing-masing meningkat menjadi 18 mg dan 17 mg. Selanjutnya ada kekurangan pellagra. Pel berarti kulit dan agra berarti kasar. Dermatitis ini awalnya mirip dengan sengatan matahari dan kemudian tampak hiperpigmentasi, kasar, pecah-pecah, atau bersisik. Dermatitis diduga timbul dari gangguan pembentukan poli-ADP ribosa sekunder akibat kerusakan DNA akibat radiasi UV. Demensia atau manifestasi pellagra yang berhubungan dengan neurologis diperkirakan timbul dari terganggunya pembentukan ADP siklik, ribosa, dan asam nikotinat yang mengubah sinyal kalsium di jaringan saraf. Jika pellagra tidak diobati, kematian akan terjadi. Pengobatan defisiensi niacin memerlukan asupan oral sekitar 300 mg nikotinamida setiap harinya. Defisiensi atau penurunan status niacin dapat disebabkan oleh penggunaan obat dan kondisi malabsorptif. Juga terlihat pada individu karena asupan vitamin yang tidak cukup. Mengkonsumsi alkohol berlebihan dengan asupan makan yang buruk berisiko mengalami kekurangan niacin. Begitu pula dengan penderita HIV dan kanker yang sedang menjalani kemoterapi juga memiliki kebutuhan niacin yang lebih tinggi. Kemudian ada toksisitas. Toksisitas yang terkait dengan konsumsi riboflavin oral dosis besar belum dilaporkan.
dan tingkat asupan atas yang dapat ditoleransi untuk riboflavin belum ditetapkan. Dosis oral hingga 400 mg riboflavin telah dikonsumsi pada penderita migrain tanpa efek samping. Selanjutnya, penilaian nutrisi. Kebanyakan metode melibatkan pengukuran satu atau lebih metabolit vitamin urin. Ekskresi urin 0,8 mg per hari, N-metilnikotinamida, dan 0,5 mg N-metilnikotinamida per 1 gram kreatinin menunjukkan status niacin yang buruk atau defisiensi. Status niacin marginal ditunjukkan oleh jumlah urin dalam kisaran 0,5 sampai 1,59 mg N-metilnikotinamida per 1 gram kreatinin. Sedangkan kadar yang melebihi 1,6 mg mencerminkan status memadai. Namun rasio ini dikritik karena sulit untuk diinterpretasikan karena adanya pengaruh ganda terhadap ekskresi kreatinin urin. Rasio lain yang digunakan untuk menilai status niacin adalah rasio urin N-metil 2-piridon 5-karboksamida atau 2-piridon menjadi N-metilnikotinamida atau NMN. Meskipun rasio 1 ditemukan pada defisiensi niacin, rasio ini dianggap tidak cukup sensitif untuk mendeteksi asupan niacin marginal dan mungkin lebih mencerminkan kecukupan protein makanan dibandingkan dengan status niacin. Selain pengukuran metabolit urin, indikator serum atau sel darah merah digunakan untuk menilai status niacin. Konsentrasi NAD dan rasio NAD terhadap NADP dalam eritrosit telah digunakan. Dalam plasma, konsentrasi 2-piridon turun di bawah batas deteksi tingkat dengan asupan niacin rendah dan dengan demikian dapat digunakan sebagai indeks status niacin. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.